seperti kita dengar kerugian negara kan 271 triliun. Jadi inilah waktunya bagi negara bersikap tegas, dihukum mati saja atau setidak-tidaknya dimiskinkan, dimiskinkan pelaku korupsinya, termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya, dan ponakan-ponakannya. Kalau nanti interview, jangan ngomongin kekayaan suami atau ibarat kata apa yang dia punya lah, karena itu bukan punya gue, itu punya suami. Kalau gue enggak, gue nggak, bukan gengsi, apa ya, gue lebih nyaman dengan punya gue sendiri. Walaupun mungkin punya gue nggak seberapa dibanding punya dia, cuman gue merasa nyaman dengan punya gue sendiri gitu. Gue nggak pernah minta. Ya karena dari awal kan memang hidupnya terlalu glamor gitu. Ibaratnya banyak yang konglomerat juga nggak begitu banget gitu. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Biasa TV. Oke, karena viralnya kembali berita Harvey yang merupakan suami dari artis papan atas tanah air Sandra Dewi, kini banyak sekali yang ikut bereaksi atas gemparnya berita tersebut. Salah satunya adalah pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak yang juga pernah menjadi lawyer seorang Brigadir J yang sempat viral waktu itu bersama Verdi Sambo. Seperti kita dengar, kerugian negara kan 271 triliun. Jadi inilah waktunya bagi negara bersikap tegas, dihukum mati saja atau setidak-tidaknya dimiskinkan, dimiskinkan pelaku korupsinya, termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya, dan ponakan-ponakannya, atau semua keluarga itu yang diduga memiliki kaitan dengan dana korupsi tersebut. Jadi jangan lagi mereka sudah korupsi masih berpesta pora. Tetapi kalau kita lihat selama ini di Indonesia sudah 24 tahun itu KPK, para penyandang korupsi itu happy-happy aja tuh. Malah terkesan jaksa sama siber itu terkesan takut sama pelaku korupsi itu. Kenapa takut? Karena teman-temannya orang-orang hebat. Oke guys ya, jadi seorang pengacara hebat tanah air Kamarudin Simanjuntak ikut memberikan tanggapan bahwasanya dia meminta agar pelaku korupsi tersebut dihukum mati aja atau enggak dimiskinkan, tetapi semua dan seluruh anggota keluarganya, dari orang tuanya, istrinya, kakak adiknya, saudara-saudaranya, keponakannya, dan semua orang yang ikut memakan uang hasil korupsi tersebut. Dan ini juga pendapat beliau. Kenapa? Karena dari selama ini yang dia lihat malah pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan hukum tersebut malah seakan-akan takut dengan orang-orang besar. Mereka sudah korupsi masih berpesta pora. Tetapi kalau kita lihat selama ini di Indonesia sudah 24 tahun itu KPK, para penyandang korupsi itu happy-happy aja tuh. Jadi Bang Kamarudin Simanjuntak ini kenapa meminta agar pelaku korupsi dihukum mati aja biar ada efek jera atau dimiskinkan? Karena selama ini banyak di antara mereka yang sudah ketahuan dan statusnya sudah tersangka korupsi tapi masih happy-happy atau tidak mendapatkan hukum sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Beralih dari tanggapan dari Bang Kamarudin Simanjuntak, banyak sekali masyarakat Indonesia berharap kepada Bapak Prabowo agar menuntaskan kasus ini, agar memberantas sampai ke akar-akarnya. Jadi banyak sekali nih harapan masyarakat Indonesia terhadap Bapak Prabowo yang mungkin bakal dilantik sebentar lagi menjadi Presiden Indonesia 2024.
Nah, di sini tertulis captionnya, kepada yang terhormat Bapak Jenderal Prabowo, 271 triliun masih awal Pak, berantas sampai ke akar-akarnya Pak Prabowo. Masih banyak di negeri ini yang korupsi Pak. Begitu, jadi harapan netizen benar-benar banyak dan besar kepada Bapak Prabowo, karena kepada siapa lagi kita percaya gitu. Kalau kepada Bapak Prabowo, mungkin masyarakat Indonesia seluruhnya hampir semua sudah percaya bahwasanya kekayaan Bapak Prabowo itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dia korupsi. Dia orang yang jujur. Dia juga sering membantu dengan uang pribadi. Jadi harapan-harapan tersebut tertuju kepada Bapak Prabowo sebagai orang yang bersih, sebagai orang yang jujur, yang suka menolong dan membantu. Ayo Bapak bantu kami gitu. Tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Dan semoga aja nanti setelah Prabowo dan Gibran menjabat, tidak ada lagi korupsi di tanah air ini. Amin. Dan melihat hal tersebut juga banyak sekali dari deretan artis yang berkomentar. Salah satunya adalah Kak Baby Kurma Lestari. Kakak sendiri melihatnya gimana? Ya sebenarnya melihatnya kalau dari aku sangat miris ya, karena dari awal kan memang hidupnya terlalu glamor gitu. Ibaratnya banyak yang konglomerat juga nggak begitu banget gitu, karena biasanya orang kayak sudah lama itu mereka nggak mau show off. Tapi kan kalau ini memang ya wajar, mungkin satu usia kan memang mereka masih muda. Kedua kan pasti wajar lah, namanya orang menikah pengennya kan satu kali seumur hidup, jadi pasti pengen yang heboh banget gitu. Tapi kalau kita sudah menganalisa dari awal, kalau pandangan aku pasti ada something kalau menurut aku ya. Tapi kan kita tidak bisa berbicara atau tidak bisa menelusuri karena itu bukan ranahnya kita gitu. Tapi sebagai orang normal kita bisa menghitung, contoh kayak dia waktu menikah di Disneyland ya kan. Itu berapa puluh miliar itu pernikahannya gitu loh. Itu cuma uang yang buat dihabiskan. Jadi kalau dipikir-pikir berarti itu punya asetnya sudah di atas ratusan miliar. Nah kalau ini kan ternyata kakak Barbie Kumalasari ini sudah curiga dari awal, soalnya dari gaya hidup mewah dan hedonnya Sandra Dewi dan suami itu berarti mereka memang sudah mempunyai banyak harta, apalagi ditambah waktu pernikahan ala Disneyland, Sandra Dewi dan suaminya tentunya itu menguras uang sampai miliaran gitu guys ya. Jadi hal tersebutlah yang membuat Kak Barbie Kumalasari ini juga sebenarnya sempat heran gitu dengan harta yang dimiliki oleh pasangan artis tersebut. sebetulnya gampang kalau orang itu tuh melihatnya. Cuman memang ya alhamdulillah kan dari tahun 2015 ya, kalau nggak salah memang sudah ditelusuri oleh Kejaksaan Agung, dan saat ini memang akhirnya setelah sudah ditelusuri lama, sudah dilakukan penyidikan dan sebagainya, ternyata memang ada aliran dana dan itu besarnya 200 ribuan ya. Jadi memang akhirnya sekarang menjadi tersangka dan ya pasti berlibat sekali gitu. Ya akhirnya kalau dari hidupnya memang hedon, bukan presiden lagi ya. Emang mungkin saya bilang berisi banget gitu loh. Ya gimana kalau kita pegang uang, contoh dari korupsi 270 T, katakanlah dia pegang 1 T ya, pasti kan 1 T dari 271. Kalau kita kerja normal mau usaha juga mau usaha apa sampai masuk kali 1 T gitu. Kecuali kalau mungkin kita presiden atau memang mungkin itu konglomerat dari leluhurnya keturunan raja mana gitu. Tapi kalau kita benar-benar pengusaha, menurut aku sih sendiri, kalau usaha itu kita pasti kan permainannya udah cantik gitu. Nah mungkin kalau dia benar-benar pure usaha dagang sampai menghasilkan duit seperti itu di usia yang masih sangat muda. Kerja apa? Berapa ribu tahun pun Anda tidak akan bisa mengumpulkan sampai sebanyak itu, sampai triliunan. Itulah yang diungkapkan oleh seorang Barbie Kumalasari, kalau memang itu bukan dari hasil korupsi seperti itu. Namun pemirsa, jika kita beralih lagi ke Sandra Dewi, ternyata bagaimana sih sosok sang suami menurut Sandra Dewi sendiri? Berikut cuplikannya. Uang dikasih banyak atau luar biasa itu ya itu bonus dari Tuhan. Dikasih sedikit pun ya nggak apa-apa, yang penting cukup makan. Gue suka tuh lu tadi bilang hidup tuh begitu-begitu aja. Iya. Makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Semua orang transportasi naik motor, mau motornya lebih murah atau yang paling mahal, sama-sama motor. Mau mobil murah atau mobil mewah, sama-sama mobil. Yang penting itu kesehatan keluarga. Dan yang gue suka banget ya dari lu ya, Son tuh sempat ngomongin nih, boy kita kalau nanti interview jangan ngomongin kekayaan suami atau ibarat kata apa yang dia punya lah, karena itu bukan punya gue, itu punya suami. Kalau gue enggak, gue
bukan gaya sih, apa ya, gue lebih nyaman dengan punya gue sendiri. Walaupun mungkin punya gue nggak seberapa dibanding punya dia, cuman gue merasa nyaman dengan punya gue sendiri gitu. Gue nggak pernah minta. Gue nggak pernah minta selama gue berkeluarga, gue nggak pernah minta. Tapi suami gue kasih, dia nggak kasih ya gue nggak akan minta. You are so cool, man. Uang dikasih banyak atau Biasa jadi benar-benar sosok suami di mata Sandra Dewi ini juga sosok suami yang positif, yang baik, penyayang, bahkan sering beramal katanya ya. Orangnya yang terkenal dengan ikhlas, sabar. Bahkan suami Sandra Dewi pun juga dilulukan oleh netizen, khususnya ibu-ibu di TikTok ya. Wanita-wanita di TikTok, idamannya suami Sandra Dewi seperti itu. Orang kaya baru hasil korupsi. Tapi nyatanya uang hasil nyolong duit negara milik rakyat. Netizen berkomentar lagi, coba kamu sekarang dimiskinkan, gak bisa kerja, gak bisa apapun, jadi rakyat biasa, kuat gak? Kata netizen. Partai tertuduh Nasdem, ditanya bukti langsung kabur. Yang dicaci maki Yaman, padahal muka Chinese. Ngolom, ngameng bisa lu coba lakinya tukang panggul di pasar kayak gue. Sekali-sekali turunlah ke jalan, lihat jalan kami yang naik motor, naik bis, macet-macetan. Setiap hari demi sesuap nasi. Oke guys, jadi netizen sangat-sangat murka terhadap Sandra Dewi yang kena imbas dari perbuatan suaminya ya. Ya begitulah di Indonesia, kalau kita lagi baik tentunya bakal disanjung-sanjung, kita lagi ada masalah langsung diserbu dan dihujat. Oke guys, sebelum aku menutup videonya, jangan lupa kalian berikan komentar di bawah ini bagaimana tanggapan kalian tentang kasus korupsi yang di Indonesia ini semakin besar dan makin ramai. Lantas, apa solusi yang pantas untuk memberantas korupsi tersebut? Silakan komentar Anda di bawah ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bisa TV pamit dan sampai jumpa.